Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang malam jo barabah, malam lalu barabah mandi. Sairiang salam jut sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana bina mustika jaya nambo cintoi bersebok kita di video keliko. Semoga unsana ambo nambo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini dan sana Minang Mustika Jaya kita akan mendengar bincang dari Ustadz Kokoh Lim atau Kokoh Dennis Lim tentang judi, karena beliau sebelum hijrah merupakan bandar judi, lah memiliki kasino atau tempat perjudian di Thailand. Hal ko kita bahas dun sana Minang Mustika Jaya kesedunya, karena aki-aki ko dengan kemajuan teknologi yang tadinya judi secara fisik inilah berubah ke handphone di tangan tuh, dimana game-game judi baseraan batebaran mempromosikan dirinya ke HP-HP itu tuh. Dan ambolie pun alah banyak dusana-dusana kita yang melakukan perjudian-perjudian online tersebut, yang mana yang terkenal disebut permainan slot, di mana dusana-dusana kita terkadang ambo calia menganggap itu hanya sekedar permainan, sekedar game. Namun itu merupakan jalai-jalai judi, dan sebagai orang Minangkabau, orang Sumatera Barat yang beragama Islam, tentu judi itu merupakan hal yang haram dan harus kita hentikan dan harus kita jauhi. Dan dalam kehidupan pun ambo celia Allah banyak puluh dunsana-dunsana kita yang usahanya rusak, usahanya bangkrut, usahanya tutui gara-gara Allah tacandu bermain judi online go, sehingga merusak akan usahanya dan pun terlibat atau terjebak ke pinjaman online atau pinjol, dan juga pulau menjamur di HP gitu dengan promosi-promosi yang menyenangkan, dengan promosi penawaran-penawaran yang menggiurkan. Padahal setelah itu terjebak dalam halko sangat kareh ancaman-ancaman dalam penagihan. Jadi hal kolah yang meno kita dusana ambo himbau, marilah kita mulai mempelokan diri, kita bau sau jo syariat yang Allah ditentukan oleh agama kita. Mari kita jauhkan hal-hal yang sifatnya melanggar syariat dan hukumnya haram, dan kita pelokan kembali kehidupan kita agar keberkahan dalam hidup itu bisa tercapai dan kebahagiaan kita menjalani hidup pun akan kita rasakan nikmatnya. Karena kalaulah terlibat atau terjebak di perjudian konsentrasi terhadap usaha kita akan berkurang, fokus kita dan angan-angan kita akan lebih cenderung ke judi karena menawarkan harapan-harapan palsu, seakan-akan kita lebih capek menghasilkan dibanding usaha kita. Yakinkanlah dosana kesedonyo, sebetulnya kalau rezeki itu, kalau harta kita itu berkah, tidak banyak pun akan mencukupi. Namun sebaliknya, kalau keberkahan rezeki atau harta kita itulah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala,
bara pun banyak ratu kita, rasa kurang tu akan selalu tumbuh di hati kita. Maka untuk itu mari kita ambo ajak dusana kembali. Mari kita menjalankan syariat-syariat agama kita dan berusaha secara syariat pula. Baiklah dusana kesedonyo, mari kita dengarkan bincang-bincang Ustadz Denis Lim dengan podcastnya artis Irwansyah dan kakak ipanya. Mari kita dengarkan dusana kesedonyo. Ada perbuatan maksiat yang bikin nyandu. Misal contoh narkoba ya. Narkoba kan bikin kecanduan nih. Ternyata selain narkoba ada juga yang bikin kecanduan. Apa tuh? Judi. Itu lagunya Oma Irama. Judi. Judi. Nah, Masya Allah hari ini nih kita kedatangan dua bintang tamu kita yang Masya Allah banget, Ko Denis Lim sama Teh Yunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Nah, kenapa kita tadi apa namanya? Bahas judi. Bukannya judi karena Ko Denis Lim ini mantan yang owner kasino. Yang punya Yang punya, bukan judi lagi. Gitu. Bukan penjudi. Dulu judi nggak waktu punya kasino? Cuman buat iseng main-main doang. Buat iseng aja kan? Iya, ikut temen main, nemenin. Kayak Killing time doang. killing time, ngabisin waktu aja. Ngabisin waktu. Tapi Soalnya- udah tahu temennya. Bakal lain lo. Ya. Dan nggak akan gede-gede. Karena dulu dikasih taunya jangan makan sama, mohon maaf, berak di piring yang sama. Oh. Kita makan gede dari situ, terus kita buangnya di piring yang sama juga, main juga. Itu hancur, nggak ada yang bener. Nggak ada Oh, yang- jadi memang paling main cuman main receh main doang. main receh aja gitu ya. kayak bandar narkoba tuh nggak ada yang narkoba. Semuanya nggak mungkin kayaknya. Kalau Ya, bandar kayak narkoba, Escobar lah misalnya gitu ya. Escobar. Eh, Dia ya narkoba deh kayaknya deh. Enggak ya? sama sekali dia nggak pernah nyentuh kokain. Atau bos rokok lah. Ya, Bos rokok emang pada ngerokok. Ya nggak sih? Udah tahu ya. tahu merugikan. Kan? jadi dialog kita tuh sebelum podcast ini ya kita ngebahas masalah judi sama Ko Denis ya. Jadi judi itu tuh semua serba diatur, jeng jeng jeng. Ouch. Kalau dari nggak apa-apa ya kita ini ya kita angkat ya. Yang penting jadi jadi Ya, manfaat. mudah-mudahan maksudnya gini, semua apapun yang diangkat di sini, insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah juga agar ada manfaatnya. Amin ya Allah, amin. Dan mudah-mudahan kita nggak tergolong di situ gitu. Nauzubillah, jangan jadi orang Nauzubillah. munafikin, nauzubillah. Maksudnya kalau misalnya soal kebermanfaatan kita juga ngobrol sama Ustadz juga ya, beberapa Ustadz juga bahwa bagaimana apa yang kita lakukan itu punya manfaat dan dapat pahala dari Allah. Karena sayang banget apa aja yang kita lakuin kalau nggak ada manfaatnya, nggak ada keberkahan dari Allah, nggak ada pahala dari Allah yang Allah kasih pada kita gitu. Kayaknya capek aja gitu loh. Capek, rugi. Iya kan? Ya, rugi. Capek Rugi doang. waktu pasti. Itu udah pasti kalau rugi Pasti. waktu. Cuma kalau kita pikir ini kita kan ada makan waktu nih sebenarnya kan. Tapi insya Allah orang dapat pembelajaran di situ, ibroh tadi. Amin. Insya Allah senang aja ngelakuinnya, masya Allah ya. Soal Ko Denis perjalanan hidup sampai akhirnya waktu itu kan saya baca punya kasino. Itu gimana kok dari yang bapak pertama awal ya yang punya bisnis judi ya? Iya, Itu gimana perjalanannya tuh kok? Jadi belajarnya dari Ya karena orang Cina masuk Indo kan nggak semuanya, bahkan dulu banyak yang belum bisa ngomong Indo. Jadi siapa yang mau ngasih kerjaan? Sorry, papa memang asli dari sana? Enggak, kakek nenek ke atas. Oh, kakek nenek ke atas, Kan oke. masuknya 3 gelombang zaman Wang Fei Hung tahun 700-an tuh. Jago kungfu tuh. Oh, depannya botak, belakangnya kuncir gitu. Gue nonton nih kalau Wang Fei Hung nih gitu kan. Yang kedua zamannya dinasti Ming, Laksamana Madya Cheng Ho, beliau Ya, memang Cheng Ho, muslim. Yang Muslim. terakhir di zaman Jepang ngejajah Cina 1900 awal, zamannya film Ip Man. Karena Cina itu Jajah. di selatannya Jepang, maka pasti larinya ke selatan, nggak mungkin ke atas. Itulah yang membuat banyak ada yang berhentinya di Thailand, di Makau, di Hong Kong, di Sumatera, di Kalimantan. Papi keluarga besar dulu di Belitung. Oh, di Belitung banyak juga. Banyak Belitung. Iya, mendaratnya di situ, tumbuh besar di situ. Walaupun memang Ahok berarti. nama ayah saya Ahok juga pula. Oh gitu. Oh, sama Ahok Tapi juga. beda marga. Lim Sui Hok dipanggilnya Ahok.
Oh, oke. Iya gitu. Udah gitu tahun 66 yang kami ketahui pada pindah ke Bogor semuanya. Udah jadi Cina Bogor. Dan kan nggak semua langsung, di waktu itu banyak yang belum bisa ngomong Indo. Mereka pakai bahasa. Kalau di Pulau Jawa kan sekarang udah membaur banget ya. Iya, betul. Cina Surabaya medok banget ngomongnya ya. Jadi udah nyatu banget. Kalau di waktu itu belum. Kalau Ya. Cina Sunda tuh kayak Ya, gini. agak kio ya. Ya udah, jadi singkat cerita, pilihannya kalau nggak jualan, ya masuk ke dunia hitam. Ya papi waktu itu buka kasino juga Di mana pertama di kali Bogor. Oh, di Bogor. Kasino. Ya itu ada table, itu fisik. Oh, gitu. Mm-mm. Cuman ya sama ya, nggak ada bandar judi yang happy ending, selesai. Dan setelah itu semua berakhir, kan akhirnya mulai lari ke online kan. Ya, Oh, judi online. Marak Oke. yang ngajakin saya ke Thailand itu salah satu orang yang ikut arus pertama kali bikin judi online. Jadi melejit dari yang aslinya ya, dari awal yang masih make motor bebek sampai ke naik mobil sport mewah, itu ikut arusnya dia. yang ngajak dedengkot soalnya kan. Karena arus itu kan dimulai dari 2007-an mulai lari ke online. Ya. Beliau waktu itu 2000 mulai berapa? 2007. 2007 itu judi online marak tuh ya. Mulai awal, atau bibit awal ya. 2009-an baru yang ngajak mulai sampai sekarang bahkan mereka masih. Heeh. Ya, saya mah diajaknya dari 2014. 2014. 14. Iya, di saat itu udah established besar, makanya ikut dulu 2 tahun dengan beliau ngurus yang di sana sampai akhirnya sampai yang buka sendiri. Enggak, berarti bukan biaya dari papa waktu itu ya? Enggak. Untuk itu bahkan kamu ini Kalau di online Thailand tuh gitu. nggak gede. justru salah satunya ke sana itu gara-gara waktu itu papi sudah di kondisi sempat habis-habisan habis banget. semua. Kok boleh tahu nggak kenapa? Habisnya gimana sih, Pak? Maksudnya bener-bener kan judi tuh punya. Kan bandar nggak pernah rugi kok. Heeh. Karena nyarinya gampang, ngabisinnya lebih gampang. Oh, oke. Udah Oh, gitu, ngabisinnya. iya, ngabisinnya lebih gampang. Orang-orang sekeliling juga yang kalau misal lagi banyak duit datang kayak lalat menghinggapi iya. ini, giliran udah jatuh nggak ada, malah pura-pura nggak kenal, ya yang seperti itu ya. Oh. Jadi ya entah bahkan ada juga yang ngutang sampai sekarang hilang, entah nggak Atau bayar, kemana? ditipu sana sini. Pernah sukses dong berarti kan? Si papi ya, Enggak, Koko nih. saya iya Di Sukses, di dia Thailand. di Thailand. Iya di Thailand terus punya sport segala macam. Kok tiba-tiba bisa hijrah gitu? Maksudnya dengar-dengar hijrahnya bahkan di bener-bener lagi Iya. sukses-suksesnya gitu. Tanya seperti kita kalau lagi makan all you can eat, 5 menit pertama begitu menggiurkan, coba setelah 1,5 jam makan, Muntah. garing, udah malas ngelihat dagingnya lagi juga. Itu di sana sudah sampai di titik awalnya ya seneng, tapi sudah sampai di titik kayak nerima kadang harian banyak yang lebih besar juga ya, tapi kadang harian dapat 80 jutaan sehari, Sehari dapat kok? notif masuk, udah weh garing gitu aja. Sehari 80 juta. Nggak setiap hari, tapi kadang segituan. Average Rata-rata Gocap lah ya 50-50-an. kadang di bawah juga sih kalau lagi banyak yang Oke, kita bilang 30 lah. segituan masih Ya, bisa. 30 masih rata-rata, bisa, tapi itu masih bisa. omset atau Enggak udah. Oh, bisa bersih. Bisa bersih, Bisa 30. bersih. Kadang kalau Se-M lagi lah sebulan lah. Kalau lagi kenyang ya gitu. Se-M lah sebulan lah. SM sebulan. Karena dunia emang ngebosenin sih. Hah? Dunia emang ngebosenin sih. Kalian beli handphone baru, Heeh. kadang ada orang dari tokonya masih bahagia, begitu nyampe parkiran Udah. udah bete lagi. Karena ngelihat ada iklan yang lebih murah, lebih bagus padahal speknya, nyesel beli yang ini. Oh, Apalagi udah 3 tahun pakai, apalagi makanya euforia doang biasanya yang pada baru-baru. Coba orang kaya lama bukan OKB. Iya. Oke. Apa sih duitnya udah gitu aja. Sederhana aja. Tapi kok nggak, maksudnya kalau misalnya ketika di Thailand tuh kan berapa tahun bangun sampai akhirnya sukses punya sendiri? Waktu masih karyawan masih di puluhan juta doang per bulan. Pas di Thailandnya setahun terakhir. Setahun terakhir? Apa dibuka kasino sendiri sekitaran setahun terakhir. Oh, cuma setahun doang aja. Setahunan terakhir aja. Itu tapi untung kan? untung. Untung di situ. Kapan rugi? Untung. Pasti untung. Kenapa kapan rugi? Emang Iya, kapan pernah rugi? Justru bandar judi itu pasti untung. kan diatur bisa menang. Oh, jadi kalau orang main judi udah pasti kalah. Kadang dia menang tapi bukan karena dia jago main, tapi lagi dikasih. Maksudnya dikasih? Ini Nah, ini ini dia nggak pernah menang main. dulu gitu. Saya Dikasih menang. Kalau ada bedakan ya, kalau pemain dia menang karena lagi dikasih, bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala, enggak. Lagi dikasih itu udah bisa diaturin sama kami.
dikasih dia menang ke sekarang. Jadi memang udah di setting semuanya tuh. Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin. Tapi orang kaya karena judi ada tapi kan Jarang. jarang. Makanya lihat yang tadi sempat ngobrol Ocean Eleven. Mereka orang-orang pinter kan. Main judi nggak? Enggak, ngakalin judi. Oh ngakalin judi. Ngakalin, kan? Makanya dikejar, Iya. ditangkap Iya, mereka maksudnya makanya, gitu. yang benar-benar cerdas antara dia jadi bandar atau ngakalin sistemnya. Oh. Enggak, izin ya. Player itu hanya pecundang yang ngarep rezekinya dikasih sama bandarnya. Loser enggak ada. Jadi benar-benar jadi kaya dari sebagai player ya. Enggak ada. Kok ini kalau orang-orang Nggak, penasaran maksudnya gini. Orang ini rahasia umum gak sih? Kalau misal orang orang ke tempat judi, udah pasti bandar judinya menang, itu rahasia umum gak sih? Rahasia umum. Nah terus kenapa orang datang tempat judi kalau dia tahu dia kalah? Satu, toh saya nggak mungkin bisa jadi bandar, nggak semua bisa jadi bandar judinya. Dua, dari 10 yang main memang 8 kalah 2 menang. Tapi biasanya manusia ngerasa saya pasti si 2 orang beruntung tersebut. Main di psikolog lah. Mudah-mudahan gue yang dua. Kayak hadiah-hadiah ya, undian hadiah loh. Iya. Gua nih yang pemenang ke Swiss misalnya gue nih. Iya. Padahal dari 1.000 orang maksudnya. Apalagi kadang orang datang tuh dengan perasaan yang saya bawa itu duit yang memang boleh habis. Oh, Iya, apalagi iya, iya, gitu Tapi ya. emang teman banyak sih teman maksudnya. Banyak yang- teman. Banyak temen tuh emang kayak gitu. Gue mau ke sana gitu ya. Terus gue modal 100 nih gitu kan. Apa 100 juta maksudnya? Ya 100 juta. gitu. Tapi pasti itu bukan duit hidup matinya dia. Bukan. Iya kan? Pasti duit ademnya kan? Duit adem. Ya, Iya. kayak investasi 100 juga gitu. sih. Terus misalkan dia ke Singapura gitu ya bulan ini, wah dia bawa pulang 500 juta. Iya. gitu kan. Sekali. Sekali. Nggak mungkin Dari selalu. 100 juta tadi? Biasa banget. Biasa Di banget. tempat kami dulu ada yang menang togel modal 800.000 menang 2,4 M. Dari berapa? 800.000. 2,4 M. Iya, karena menang kena 4 angka. Togel. Ya. Di Thailand ada togel. Kami semua punya semua jenis permainan, dari judi bola, judi ada. Tapi namanya bukan togel. Ya kali keren amat, brother. Dari awal mainnya memang pakai duit adem. Tapi ketika duit ademnya habis dan udah panas, psikologisnya kalah, Keluar, pasti ngeluarin duit. keluarin lagi. Oh, gua tahu, gua masih punya duit simpanan. Iya. Tadi kan baru duit adem. Orang-orang yang pada banyak duit udah punya duit adem tuh pasti masih punya duit lebih banyak. Iya. Nah, Jauh ketika lah. akhirnya itunya udah kesedot kalah, kepalang. Sedangkan peluang menang selalu tetap akan ada, ya kan? Selalu mikir gitu kan. Iya, pasti mikirin Gua hanya gitu. butuh satu kemenangan untuk ngebalikin kalah beruntun Nutupin semuanya. Nah, Gitu. akhirnya kalah lagi. tadi. Kira kalah lagi. Iya. Iya juga ya kalau dipikir-pikir nggak mungkin mereka memberikan fasilitas nomor 1 Iya, kalau yang- mereka kalah gitu ya. Yang tadi juga kita bahas, yuk para penjudi, apakah kalian serius benar-benar berpikir bahwa pembuat mesin judi itu dengan sengaja pengen bagi-bagi duit dengan cara bagi-bagi kemenangan kepada semua playernya? Karena kalau mereka emang sengaja niatnya bagi duit, yang mereka bangun rumah, lembaga, zakat, infak, sodako. Ya. Itu poin tuh ya guys. Iya. Itu poin banget tuh. Tapi ya kenapa ya susah itu juga kadang-kadang gue ngasih tahu temen gue gitu ya. Lu judi nggak mungkin menang udah karena bandar tuh nggak mungkin hidup sampai sekarang kalau bandar itu bisa 50-50 kalah. gitu atau 50-50 lah. 50-50 gitu ya. deh gitu ya. Iya. Nggak mungkin mereka masih hidup dan mereka Pasti fasilitasnya gila-gilaan. meluaskan bisnisnya gitu loh. Ekspansi di mana-mana gitu ya. Kan lu kalau ngelihat di Vegas itu kan wow gitu fasilitasnya lu datang adem banget dan itu katanya AC-nya oksigen ya. Hah? Oksigen. Jadi Oh, jadi waktu harus keluar orang lu nggak capek-capek. Oh nggak capek. Capek-capek. Katanya kayak nggak ngantuk apa segala macam. gitu. Udara bersih dijual bahkan di sana, kayak di Cina gitu ada. Oh Masya alah. Allah. Tapi kalau misalnya di Indo kayaknya lebih kalau judi itu orang main judi kayaknya lebih kepada fenomena pengen cepet kaya. Kaya. Jadi pengen kayanya itu instan karena ini kejadian ya di teman kita juga. Bukan hanya mie ya. Terus Jadi salah satu santri juga itu main. Santri. Serius ya Bu Ada, ya? ada. Ini kejadian. Mantan. Ini Sekarang udah beneran nggak santri jadinya. Ya udah dikeluarin. ketahuan main judi maksud gitu ya? Iya benar. Jadi awalnya itu Judi apa teh? Bola. apa ya dia kemarin? Slot kayaknya. Slot kayaknya. Slot maksudnya? Bentuknya kayak dingdong, Lu nggak paham kan? tertek. Ya Yuda juga nggak paham Kayak main sih. dingdong gitu. Pokoknya dapat- tapi pakai duit. Pokoknya dapat Oke. info dia Oh yang ini ya, cerek.
Iya, kan nanti keluar teretak kalau gambarnya sama sederet nanti dapat ini. Pokoknya dapat info tuh kayak gini, dia awalnya itu minjemin duit ke kita semua nih loh, yang alumni kayak Yunda kan udah alumni Santri Karya. Iya, tahu-tahu jadi minjem duit sana sini. Minjem ke alumni Santri Karya, minjem ke santri. Jadi kan Yunda masih punya kontak dengan yang masih santri gitu kan. Yun, dipinjemin duit nggak sama si A gitu Ini kan. gitu ya. Dah. Iya nih gitu, tapi bilangnya buat ibunya sakit ya Bu ya. Ya kalau kita gitu meninggal, ya dia bilang bantulah, namanya sesama santri kan gitu kan, kasih aku juga nih gitu. Cuman udah pada curiga karena kok semuanya kena gitu kan. Sampai akhirnya sekali pinjam lagi. Tapi dibalikin dulu? Enggak. Jadi ya kita juga ketika ngasih kita juga ya udahlah jatuhnya sedekah lah gitu kan. Dan tapi minjem lagi lebih gede. Kalau tadi tuh ibunya sakit, nah sekarang bilangnya ibunya kena meninggal. belum terakhir itu nanti puncaknya bilang ibunya meninggal padahal ibunya masih hidup loh. Nah setelah akhirnya data-data itu terkuak itu sampai diramein ya di Instagram. Jadi ada buat korban aliansi Korban gitu, korban si itu kepepet gitu. sih karena awalnya minjem ke yang nggak akan nagih. Lama-lama malu juga, pasti mau nggak mau kepinjol. Kalau udah pinjol kan terornya. Iya, teror ngeri. Terornya yang melakukan itu. Kalau minjem sama orang soleh emang susah ditagih. Nggak ditagih. Tapi yang uniknya itu adalah orangnya baik, orangnya soleh, dan selama kenal beliau itu nggak neko-neko, sholatnya bagus. Nah ini yang menjadi ini penyakit kalau menurut Yunda itu kan 3 penghalang kita untuk bisa mendekat ke Allah gitu ya. 3. Yang pertama kan hawa nafsu. Nah itu kan nafsu pengen cepet gitu loh. Nah terus yang kedua hubut dunia. Mungkin ngelihat teman-teman udah punya motor baru, udah punya mobil baru. Gua kapan? Apalagi santri tahu sendiri kan gitu. Santri berapa sih pendapatannya gitu kan? Nah mungkin ada yang suksesnya di dunia usaha apa gitu ya. Cuman nggak sabar menjalanin prosesnya gitu. Nah yang terakhir kan godaan setan ya, mungkin makanya sampai ada teman-teman yang bilang entah setan apa yang merasukimu gitu. Aduh, kasihan ya. Nah akhirnya setelah dikumpulin kita korbannya ini pada ngobrol sampai kita disatuin gitu dalam satu kayak akun ya. Semua santri bilang gini. Jadi korban. Akhirnya didatengin ke rumahnya. Oh, dia datangin ke rumah. Oke. Ini mungkin yang nonton korbannya ini mewakili Yunda lah gitu ya. Itu didatangin ke rumahnya dan ibunya masih sehat, ibunya nangis. Aduh. Gimana coba perasaan ibunya? Yang kalau minjem ke kita kan beranggapan ibunya yang mungkin menjadi beban beliau karena sakit. Tapi pada kenyataannya beban itu beliau yang jadi beban orang tua karena harus bayarin utangnya kan gitu. Total berapa Teh? Wah sampai ratusan apa? Jadi kata info yang didapat awalnya pernah dikasih menang sampai 1 M dulu. Awalnya menang dulu. Tapi kan main lagi pasti orang kalau dikasih menang banyak nggak usah nunggu besok, nggak semuanya langsung dihabisin ke barang pasti. Ya habis ke barang juga dijual laginya kadang susah. Ya udah pasti besoknya pasti main lagi. Iya, nah main lagi habis pernah ngerasain dapat duit dari duit sedikit menang sebanyak itu dan ngerasa selalu pasti ada ngerasa gue cuma butuh 1 kali menang. Tapi enggak, kalau udah nyampe di titik itu tuh terus aja kan. Terus aja pinjol dulu deh. Gue cuma butuh 1 kali menang kok untuk bisa bayar semuanya. Loh kok kalah lagi? Pinjam lagi deh kemana? Gue cuma butuh 1 kali menang lagi kok untuk enggak akan ketemu sih 1 kali kemenangan. Tapi emang enggak ini ya kok. Baru ketahuan di akhir itu ya. Iya. Mungkin kalau misalkan udah ketahuan dari awal kan kau kan pasti bisa kalah di psikologi sih orang main judi. Susah ya. Secara matematis bisa diakalin. Kayak contoh, kita taruhan 1 juta kalah. Tinggal taruhan lagi aja 2 juta. Nanti yang ini kalah 2 jutanya, taruhan lagi aja 4 juta. Kalah 4 jutanya, taruhan lagi aja 8 juta. Tapi memang perlu modal, ketenangan. Tapi itu pun bandar cuma bisa ngakalin juga. Dikasih table limit, batasan meja, taruhan maksimal berapa. Udah. Soalnya sekarang kan orang main mana ada pakai matematika dan ketenangan kayak gitu. Iya, pengennya cepet lah. Pakai nafsu. Iya. Aduh. Ya, Emang ngeri ya. Judi itu emang ngeri banget loh. Membutakan lah intinya. Yang awalnya benar-benar lurus, bahkan beliau itu terkenal paling sayang sama ibunya. Tapi tega demi judi gitu ya, demi judi, demi uang seperti itu, tega mengatakan ibunya sudah meninggal dunia. Demikianlah dosana kesedonyo lah kita samu dengarkan lah samu kita jalia. Silahkan dosana berpendapat, silahkan dosana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.